Halo, selamat sore adik-adik. Pada sesi yang kedua ini akan diisi oleh kakak sendiri. Kalian bisa memanggil dengan kakak Jessica. Sore ini kita akan mempelajari materi dari salah satu pelajaran matematika. Kakak yakin materinya sudah tidak asing bagi adik-adik sekalian, tetapi mari kita mempelajari ulang dan ini merupakan kesempatan yang baik untuk adik-adik sekalian bisa mempelajari lagi. Oke, baik, supaya tidak memakan waktu, mari saja kita mulai, yaitu pada materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Sebelumnya, tujuan pembelajaran ini yang pertama menuliskan bilangan secara panjang, baik itu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Lalu menentukan nilai tempat sampai dengan ribuan. Lalu melakukan operasi penjumlahan tanpa menyimpan dan dengan menyimpan. Lalu melakukan operasi pengurangan tanpa meminjam dan meminjam. Lalu memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Oke, yang pertama, kita akan mempelajari menuliskan bilangan secara panjang, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita ambil contoh pada bilangan 2156. Adik-adik bisa lihat bilangan ini. Jadi, kita akan mempelajari cara membaca bilangan tersebut. Kalau secara lisan, bilangan tersebut kita baca dengan 2156. Cara untuk mempermudah adik-adik adalah yang pertama, mari kita pisahkan bilangan-bilangan tersebut dalam kategorinya masing-masing. Bilangan ini adalah bilangan ribuan, yang dimana angka 2 itu termasuk ribuan. Mari kita tulis seperti ini, 2000. Dan 1 di sini sebagai ratusan, kita tulis dengan angka 100. Dan 5 di sini sebagai puluhan, kita isi dengan angka 50. Dan 6 ini satuan, kita isi dengan 6. Jadi, dibaca dengan 2156. Selanjutnya, kita ambil contoh soal. Di sini ada angka 2361. Ini termasuk adik-adik ya. Oleh karena itu, supaya mempermudah kita membaca angka tersebut, mari kita pisahkan terlebih dahulu. Adik-adik bisa mengikuti ya. Kita mulai dengan angka 2, 2000. Kita kategorikan 2000. Angka 3 masuk dalam ratusan, kita masukkan 300. Angka 6 kita masukkan dengan angka 60. Angka 1 dengan angka satuan 1. Maka mari kita baca sama-sama 2361. Mudah ya adik-adik? Mari kita coba untuk contoh yang kedua. Di sini ada angka 1075. Ini jelas masuk dalam kategori ribuan. Sebelum kita baca, mari kita pisahkan dalam kategorinya masing-masing. Angka 1 di sini merupakan angka ribuan, maka kita buat 1000. Terus, angka 0 ini termasuk dalam ratusan. Tetapi ini karena angka 0, kita isi aja dengan angka 0. Sedangkan berbeda tadi ya dengan angka 3 di atas, karena dia memiliki nilai, maka kita buat 300. Di sini karena tidak ada adik-adik, maka kita buat 0 saja. Selalu, tapi ini 0 ini masuk dalam kategori angka ratusan. Ya adik-adik ya. Selanjutnya angka 7. 7 ini termasuk dalam kategori angka puluhan. Nah, maka untuk mempermudah kita tulis 70. Lalu angka 5. 5 itu satuan, kita isi dengan angka 5. Maka dengan kita baca 1075. Gitu adik-adik. Oke, yang terakhir. Kakak kasih contoh soal angka 4209. Ini jelas angka ribuan ya adik-adik ya. Mari kita mulai. Angka 4. 4 kita pisahkan dengan kategori ribuan, yaitu 4000. Lalu angka 2 itu masuk kategori ratusan, yaitu kita buat 200. Lalu yang ketiga puluhan. Gara-gara dia tidak memiliki nilai, maka 0. Lalu satuannya 9. Maka kita buat 9. Maka kita baca 4209. Nah, sangat
sangat mudah ya adik-adik. Lanjut kita ke materi selanjutnya, nilai tempat. Nilai tempat ini sama dengan hal sebelumnya, ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Oke, baik. Mari kita ambil contoh. Kita ambil bilangan 3, 4, 7, 5. Sebelumnya, ini merupakan angka ribuan ya adik-adik, seperti contoh yang sebelumnya. Bilangan ini terdiri atas 4 angka. Ada angka 3, 4, 7, dan 5. Oke, baik. Mari kita mengenali angka-angka tersebut. Angka 3. 3 termasuk ribuan dengan nilainya 3000. 4 termasuk dengan ratusan dengan nilai 400. 7 masuk dalam puluhan dengan nilai 70. 5 masuk dengan satuan dengan nilai 5. Maka bilangan 3, 4, 7, 5 kita kategorikan 3 ribuan, 4 ratusan, 70-an, 5 satuan. Sehingga kalau kita kembali ke materi yang pertama, kita membacanya dengan 3475. Nah, begitu ya adik-adik, sangat mudah bukan untuk kita mengenali kategori angka dan cara pembacaannya yang benar. Oke, kita ke contoh soal. Di sini ada angka bilangan 1512. Ini masuk dalam kategori ribuan. Maka adik-adik angka 1 merupakan angka ribuan yang dimana akan kita isi dengan 1000. Sini kakak contohkan 1000. Oke. Selanjutnya angka 5. 5 termasuk dalam keratusan. Maka kita isi 500. Selanjutnya angka 1. 1 ini puluhan. Maka kita isi dengan angka 10. Lalu angka 2 ini satuan. Maka kita isi dengan cukup angka 2. Nah, maka kalau misal kita baca adik-adik, itu ada 1512. Gitu ya adik-adik ya. Selanjutnya kita ambil contoh kedua. Angka 2 merupakan ribuan. Mari kita kategorikan, kita buat 2000. Nah, selanjutnya di samping angka 2, angka 1 yang termasuk ratusan. Maka kita isi 100. Oke. Lalu angka samping 1 ada 8. Maka kita isi itu merupakan puluhan, kita isi 80. Selanjutnya, sampingnya itu ada angka 7, karena dia satuan, kita isi 7. Maka bila dibaca 2187. Lalu kita ambil 3 bilangan. Kalau 3 bilangan seperti ini, dia masuk dalam kategori ratusan. Gitu ya adik-adik. Jadi semisal kalau angkanya ada 4, itu termasuk ribuan. Bila bilangannya ada 3, itu ratusan. Bila 2, itu puluhan. Bila 1, itu satuan. Mari kita coba. 648. Nilai 6 adalah 600. Nilai 6 adalah, ratusan. Dengan nilainya 600. Oke. Nilai 4. 4 yang ini adik-adik, 4 termasuk kategori puluhan. Puluhan. Dengan nilai 40. 40. Oke. Selanjutnya ada angka 8. 8 ini masuk dalam kategori satuan. Dengan nilainya adalah 8. Tuh. Jadi kalau misalnya ada yang dibaca, itu 648. Itu ya adik-adik ya. Oke, baik. Kakak harap adik-adik lancar ya dalam membaca bilangan-bilangan. Oke, selanjutnya kita ke materi selanjutnya, itu ada kita operasi penjumlahan dalam ribuan. Nah, dalam operasi penjumlahan dalam ribuan ini terdapat dengan 2 kategori. Penjumlahan 2 bilangan tanpa menyimpan dengan penjumlahan 2 bilangan dengan menyimpan. Oke.
Biar supaya tidak terlalu pusing, kita langsung ke contoh soalnya dikit ya. Oke, penjumlahan dua bilangan tanpa menyimpan. Oke, di sini kakak kasih contoh soalnya. Pertandingan sepak bola berlangsung selama 2 hari. Jumlah penonton di hari pertama ada 1.152 orang. Penonton hari kedua 1.123 orang. Berapakah jumlah penonton seluruhnya? Mari kita kerjakan sama-sama. Oke, untuk mempermudah adik-adik untuk berhitung, kita menggunakan metode cara pendek. Seperti nanti adik mengategorikan dengan penonton hari pertama tadi ada 1.152, penonton hari kedua ada 1.123. Nah, ini adik-adik bikin seperti ini, dan kita mulai menghitung sesuai dengan kategorinya. Tadi di materi sebelumnya ada 4 kategori, ada ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Mari kita sesuaikan. Untuk membuat kayak gini, adik-adik nanti kalian harus sesuai ya letak-letaknya. Jangan nanti satunya lebih maju ke depan atau bagaimana. Jadi itu nanti jadi mempersulit adik-adik untuk menghitung. Mari kita coba. Untuk perhitungan seperti ini kita mulai berhitung dari belakang. Nah, adik-adik dari yang dari kecil, satuan. Satuan dengan satuan, 2 tambah 3, 5. Ini adik-adik bisa baca juga deskripsinya di sini adik-adik ya. Lalu kita mulai ke puluhan. 5 tambah 2 itu 7. Selanjutnya kita ke sebelahnya, 1 tambah 1 itu ada 2. Lalu paling depan itu ribuan, 1 tambah 1, 2. Maka hasilnya 2.275. Oke, gitu adik-adik, sangat mudah ya. Jadi untuk mengingat, di sini kakak ada kasih notes. Menjumlah secara bersusun, satuan harus ditempatkan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, ratusan lurus dengan ratusan, dan ribuan lurus dengan ribuan. Oke, mari kita contoh lagi. Kita ambil penjumlahan dua bilangan dengan menyimpan. Ini dengan contoh 1 kali menyimpan. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Hasil sensus penduduk menunjukkan jumlah penduduk keluaran A sebanyak 3.435 orang. Jumlah penduduk keluaran B sebanyak 2.246 orang. Berapa jumlah penduduk keluaran A dan B? Oke, mari kita kerjakan. Dengan cara yang sama, adik-adik, kita buat dulu dengan metode seperti ini, yang dimana tadi kelurahan A sebanyak 3.435, kelurahan B sebanyak 2.246. Ya, mari kita hitung mulai dari belakang dulu. 5 tambah 6, maka hasilnya 11. Karena ini menghasilkan dua bilangan, kita harus simpan satu bilangan yang di belakangnya. Kita kasih di kategori puluhan. Sehingga nanti kita menghitung ke sebelahnya, jadi 1 ditambah 3 tambah 4, maka hasilnya 8. Gitu adik-adik. Lalu setelah kita hitung, kita ke sebelahnya dengan angka ratusan, 4 tambah 2, 6. Maka kita adik-adik tulis 6. Lalu kita ke sebelahnya angka yang paling besar yaitu ribuan, 3 tambah 2 yaitu 5. Maka hasilnya yaitu 5.681. Ini dengan metode menyimpan ya adik-adik. Oke, selanjutnya mari kita coba lagi dengan penjumlahan dengan 2 kali menyimpan. Nah, kalau yang tadi itu kita menyimpan cuma sekali adik-adik ya. Kita coba yang 2 kali menyimpan. Berapakah 2.457 ditambah 1.164? Maka kita buat seperti ini dulu, supaya nampak mudah. Lalu kita hitung mulai dari belakang. 7 tambah 4 itu 11. Nah, dia ada 2 angka keluar. Maka kita simpan 1 angka paling belakang. Maka 1 kita kasih di puluhan. Lalu, kita menghitung puluhan, kita hitung 1 tambah 5 tambah 6. Itu hasilnya 12. Nah, ternyata dia menghasilkan 2 angka lagi. Maka angka 1 kita simpan ke ratusan. Maka kita ambil 2. Lalu kita menghitung bagian ratusannya. Ada 1 ditambah 4 tambah 1 hasilnya 6. Nah, sudah tidak ada angka simpanan lagi. Mari kita lanjut menghitung yang paling depan.
yaitu 2 tambah 1, 3. Oke, jadi jumlah seluruhnya adalah 3.621. Itu ya adik-adik ya. Selanjutnya, kita ke materi selanjutnya yaitu operasi pengurangan dalam ribuan. Sama halnya dengan penjumlahan. Tapi ini kita dalam kategori pengurangan. Kalau tadi adik-adik kita masih asik menjumlah ya. Kita sekarang mengurang. Oke, kita ambil contoh soalnya. Seorang pedagang mempunyai tepung terigu 5.824 kg. Tepung itu kemudian terjual 4.651 kg. Berapa kilogram tepung terigu yang belum terjual? Oke, mari kita kerjakan sama metodenya dengan hal yang penjumlahan. Kita buat dulu seperti ini, dan kita susun rapi ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Mari kita mulai dari belakang. 4 dikurang 1, 3. Oke, 7 dikurang 5, 2. 8 dikurang 6, 2. 5 kurang 4, 1. Maka kita dapat melihat hasilnya yaitu 1223. Dengan contoh soal cerita sebelumnya, seorang pedagang mempunyai tepung terigu. Jadi berapa kilogram tepung terigu yang belum terjual? Maka kita mendapatkan jawabannya yaitu jadi tepung terigu yang belum terjual adalah 1223 kg. Maka di sini kakak ada kasih notes untuk pengurangan ini sama dengan metodenya dengan penjumlahan, yaitu pengurangan dengan cara bersusun ditulis bersusun ke bawah. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, ribuan lurus dengan ribuan. Oke, kita ambil kategorinya lagi. Sama halnya dengan penjumlahan tadi adik-adik, di sini kita mencoba untuk satu kali peminjaman dalam pengurangan. Oke, dengan soal yang sama, kita ambil dengan kategori tepung terigu yang pertama tadi 2765, yang kedua 1548. Nah, langkahnya mari kita kurangin yang paling belakang. 5 kurang 8. Karena 5 ini lebih sedikit dibanding 8, maka kita meminjam 1 dari puluhan. Maka di sini menjadi kita pinjam puluhan 1, yaitu ini 10. Maka ini kita kurangkan 10 ditambah 5 dikurang 8, maka hasilnya 7. Begitu ya adik-adik dalam bila angkanya lebih kecil dibanding pengurangnya. Setelah kita meminjam dari puluhan, maka angka 6 ini otomatis berkurang menjadi 5. Maka 5 dikurang 4 yaitu 1. Di sini bisa lihat keterangannya. Lalu pada angka ratusan, maka di angka ratusan kita tidak ada meminjam, maka kita tidak ada masalah di sini. Kita kurangin 7 kurang 5 yaitu 2. Tulis 2. Lalu kita ke angka ribuan, 2 kurang 1, 1. Maka untuk hasilnya 2765 dikurang 1548, hasilnya yaitu 1217. Kita contoh lagi dengan 2 kali meminjam. Yang pertama, dengan soal yang sama ya tadi. 5 kurang 8. 5 ini lebih kecil dibanding 8. Maka kita pinjam dari puluhan, dari angka 3 ini 10. Maka kita jumlahkan 10 tambah 5, 10 tambah 5, 15. Lalu kita kurangi 8, maka hasilnya 7. Angka 3 ini tadi sudah kita pinjam sekali. Maka di sini tinggal sisa 2. 2 kurang 4. Itu angka 2 itu masih kecil ya adik-adik, jadi masih kita perlu meminjam sekali lagi ke angka ratusan. Maka di sini nanti menjadi 2, 12. 12 kurang 4 yaitu 8. Oke, sampai sini paham ya adik-adik. Lalu kita ke sebelahnya di angka ratusan. Karena tadi kita udah meminjam sekali, maka jadi angka 7 ini berubah jadi 6. Jadi 6, maka 6 kurang 5 yaitu 1. Oke, sampai sini sudah tidak ada masalah lagi, kita tidak ada meminjam-minjam. Kita lanjut ke angka ribuan. Angka ribuan di sini aman-aman aja, 3 kurang 2, karena angka pengurangnya lebih besar dibanding angka 2-nya.
maka itu tidak ada masalah. Jadi sehingga 3.335 dikurang 2.548, hasilnya adalah 1.187. Oke, untuk melatih adik-adik sekalian, di sini kakak ada kasih soal-soal latihan. Nanti adik-adik bisa kerjakan. Di sini yang pertama ya pembacaan bilangan ribuan. Semisal ini kakak kasih contoh, di sini ada bilangan 2965, maka membacanya tadi adalah 2965. Nanti adik-adik jabarkan. Untuk latihan ini, adik-adik siapkan pulpen dan kertas, nanti adik-adik catat jawabannya, lalu nanti difoto, dikirim dalam grup ya adik-adik. Di sini ada yang selanjutnya kategori kedua, di sini juga kakak udah kasih contoh pengaryaannya. Jadi di sini kakak meminta untuk dalam pengkategoriannya. Apakah adik-adik benar paham apa yang kakak jelasin? Setelah kakak contohkan dengan angka 1165. Ini kategori ribuan, maka di sini kategori 1 ribuan tulis 1000, 100 ini 100, puluhan itu 60, satuan 3. Begitu nanti selanjutnya adik-adik kerjakan. Lalu yang di sini menentukan nilai tempatnya. Maafin adik-adik aja. Oke. Jadi di sini sama pengertian dengan halnya seperti ini, cuman semisal ini ya, angka 1562, 1562. Jadi 1000 itu adik tulis angkanya 1000, lalu 5 di sini ratusan 500, dan seterusnya. Nanti adik-adik lanjutkan sambil adik-adik juga bisa mengulang apa yang sudah kakak jelaskan tadi. Yang selanjutnya, ini ada soal selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada metode meminjam sekali, meminjam 2 kali. Nanti ada dicoba kerjakan. Adik perhatikan materi yang sudah kakak kasih dan sudah kakak jelaskan. Untuk sore hari ini, itu dulu yang kita pelajari, operasi perhitungan dan penjumlahan. Harapan kakak dengan kakak menjelaskan untuk hasil pengerjaannya kakak berharap hasilnya itu bagus. Jadi adik-adik bisa berlatih dan untuk besok kita lanjutkan dengan materi perkalian dan pembagian. Sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya adik-adik selama mengerjakan. Terima kasih.